untuk mengetahui fungsi ginjal ya, dan juga urin test nanti. Nah, kita refresh sejenak tentang struktur ginjal ya. Jadi ginjal itu ada dua, kanan kiri ya. Nah, masing-masing ginjal itu ada di yang disebut unit terkecil fungsional, disebut nefron ya. Jumlahnya sekitar 1 sampai 1,5 juta nefron ya, kanan dan kiri. Nah, nefron ini tergantung letaknya, ada yang disebut nefron kortikal, ada yang juxtaglomeruler, tergantung letaknya ada di mana. Nah, kemudian nefron itu punya struktur ya, kalian tentunya sudah belajar di anatomi dan fisiologi bahwa nefron ini satu unit fungsional terkecil itu terdiri dari ada glomerulus ya, kemudian ada tubulus dan ada ini pengeluarannya berupa tubulus kolektivus nanti ya, terus ada akhirnya nanti ke ureter, ke kandung kemih, dan akhirnya nanti dikeluarkan lewat urin. Nah, jadi yang disebut nefron itu sampai sebelum dia ke vesika urinaria ya, sebelum ke apa namanya sebelum ureter ya, sebelum ureter itu. Vesika urinaria, uretra. Nah, sebelum itu ada ureter ya. Nah, struktur nefron ini kalian tahu ini barangnya sangat kecil dan hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Ya, di sini ada glomerulus yang pertama, kemudian tubulus. Ada dua hal penting struktur nefron. Nah, kemudian untuk mengetahui fungsi renal ya, pemeriksaan labnya itu kita pilah-pilah ya menjadi filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan sekresi tubulus. Ya, jadi ada 3 hal fungsi renal dan nanti terkait masing-masing organnya berbeda-beda, kemudian pemeriksaan labnya juga berbeda-beda. Nah, untuk glomerulus itu ada pemeriksaan namanya filtrasi glomerulus ya. Kita tahu glomerulus itu ada kapsula Bowman dan ada glomerulus yang di tengah-tengah. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi filtrasi, proses filtrasi atau penyaringan itu ada yang namanya tekanan onkotik ya, atau tekanan hidrostatik. Nah, ini mempengaruhi bagaimana filtrasi itu berjalan. Kemudian ada yang namanya mekanisme renin-angiotensin aldosteron ya, atau RAA. Kalian udah pelajari itu juga akan mempengaruhi fungsi filtrasi dari glomerulus. Nah, filtrasi ini nanti ada terpilah menjadi freely filtered, kemudian non-filtered ya. Yang freely filtered ini yang kecil-kecil ya, seperti H2O, kemudian natrium, kalium, klorida, magnesium ya, kemudian glukosa, urea, kreatinin, inulin. Kemudian yang non-filtered itu ada protein dengan berat molekul yang besar ya, lebih dari 68 kilodalton. Kemudian ada IG atau imunoglobulin, kemudian ada sel darah merah, ada ferritin, nah itu termasuk yang non-filtered. Kemudian resorpsi tubulus ya, resorpsi tubulus itu bagaimana zat-zat yang harusnya dikeluarkan karena dia masih digunakan oleh tubuh maka akan diresorpsi atau diambil kembali oleh tubulus setelah dia mengalami penyaringan di glomerulus. Di tubulus ada resorpsi ya. Nah, di resorpsi tubulus ini ada dua sistem transport ya, transport aktif dan pasif. Apa saja yang aktif, apa saja yang pasif, di sini kita lihat untuk glukosa, asam amino, kemudian garam-garam empedu ya, itu garam-garam itu masuk transport yang aktif ya, lokasinya di proximal convoluted tubulus atau ascending lobe of Henle ya. Kemudian untuk sodium itu di tubulus proksimal dan distal. Nah, untuk yang pasif transport itu ada di situ substansinya meliputi water, urea, dan sodium. Ya, lokasinya
mirip-mirip ya, ini di proximal tubulus convolutus, kemudian di ansa Henle juga, kemudian urea itu di proximal, sodium itu di ansa Henle. Ya, jadi kalau transport pasif itu tidak menggunakan tenaga, kalau pasif itu menggunakan tenaga atau pompa. Ya. Nah, fungsi tubulus selain tadi reabsorpsi itu juga sekresi atau mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak digunakan oleh tubuh ya. Nah, ini fungsi tubulus sekresi di tubulus itu untuk mengeliminasi zat-zat sampah ya yang tidak digunakan lagi, yang tidak terfilter oleh glomerulus. Kemudian untuk meregulasi keseimbangan asam basa tubuh ya, ini penting sekali di sini. Kemudian nah, tadi kita lihat fungsi glomerulus, fungsi tubulus. Nah, sekarang ke uji laboratoriumnya apa saja ya. Nah, untuk glomerulus ini ada yang namanya glomerular filtration rate, kemudian ada yang pengukuran substansi endogen ya. Untuk yang tubulus itu ada tubular reabsorption test dan tubular secretion test. Ini kedua hal ini untuk mengetahui fungsi ginjal. Dalam hal ini fungsi glomerulus dan tubulus. Kita lihat lagi. Nah, glomerular filtration test ya atau uji filtrasi glomerulus. Itu standar tes ya yang digunakan untuk mengukur bagaimana sih kapasitas penyaringan dari glomerulus itu ya. Ini disebut tes clearance atau bersihan. Ya. Nah, clearance test itu mengukur angka ya, jadi kemampuan ginjal untuk meremove substansi-substansi yang difiltrasi oleh glomerulus dari dalam darah ya, mengukur kemampuan ginjal. Kemudian eh, harus diukur secara akurat ya, secara akurat substansinya bisa dianalisis. Nah, ini baik yang direabsorpsi maupun yang disekresi oleh tubulus ya. Jadi tidak sembarangan yang boleh diujikan ya, yang boleh dites atau dipakai sebagai parameter. Jadi yang harus tidak direabsorpsi dan tidak disekresi oleh tubulus itu yang ideal. Nah, ini tentang definisi clearance ya. Tadi sudah tentang bagaimana zat itu bisa dibersihkan dari glomerulus ya, untuk menggunakan satuan waktu. Nah, kemudian ini pemilihan substansi untuk clearance itu kan kita mengenal ada kreatinin ya, clearance kreatinin, ada clearance urea, nanti ada lagi clearance inulin ya. Itu mana yang mau dipakai? Nah, ini clearance substance selection harus dipilih di laboratorium apa saja yang bisa gitu. Syaratnya apa? Nah, ini syaratnya diantaranya ya harus stabil ya. Stabil dalam urin dalam waktu 24 jam pengumpulan. Yang kedua Permisi itu dokter. ya, halo. Izin dokter untuk share screen-nya masih stuck di slide ketujuh dokter, yang judulnya tubular resorption dokter. Oh, belum berubah ya? Iya Oh, dokter, masih di sinyal. slide nomor 7 dok. Ya, 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 ya. Oke. Sinyalnya ini. Bentar. Oh, dari tadi nomor 7. Aku pakai dua ini. Yang aku share screen-nya menggunakan apa tuh? Menggunakan komputer. 7 itu clearance substan. Oh, ini ya. Berubah ya? Sudah dokter. Ya, ya, ya. Oke, makasih. Nah, ini syarat-syaratnya ya. Jadi harus stabil ada dalam urin selama 24 jam. Kemudian kadar dalam plasma itu harus konsisten ya. Baik itu diperiksa misalnya pagi, siang, sore itu konsisten segitu gitu. Jadi nggak terpengaruh oleh suhu misalnya atau oleh jam ya. Kemudian substance availability to the body. Jadi dia available ada dalam tubuh sehingga bisa dideteksi. Kemudian bisa dites ya, bisa dites dan reprodusibilitasnya lumayan bagus ya. Jadi diulang-ulang itu dia tetap gitu, tidak berubah-ubah. Nah, kemudian
clearance substan. Nah, ini substansi yang dipilih itu ada yang endogen dan eksogen. Yang endogen itu artinya yang diproduksi oleh tubuh ya. Contoh sistatin C, kemudian kreatinin, kemudian urea. Nah, yang eksogen itu contohnya inulin, radioisotop, dan ioheksol. Ini yang dari luar tubuh. Nah, rumusnya bagaimana mengetahui clearance itu? Nah, ini rumusnya. C sama dengan UV per P. Ya, jadi clearance renal atau clearance suatu zat tertentu dengan satuan mililiter per menit itu rumusnya adalah U, yaitu kadar substansi itu dalam urin kali volume urin 24 jam dibagi kadar substansi itu dalam darah kemudian kali konstanta 1,73 per A body surface area. Ini adalah rumus mencari clearance ya. Nah, kemudian kita menggunakan juga normogram. Normogram untuk apa? Untuk mengetahui tadi itu sesuai rumus yang A itu ya. A itu adalah body surface area. Jadi berapa area permukaan tubuh pasien tersebut itu bisa dilihat dengan normogram ini. Yang paling kiri itu adalah tinggi badan, kemudian yang kanannya adalah berat badan. Nah, tinggi badan berapa, berat berapa, kemudian ditarik garis lurus antara yang tinggi dan yang berat, ya, tinggi dan berat. Nah, pertemuan titiknya, pertemuan garis tersebut dengan bilang angka yang di tengah ini merupakan A atau body surface area. Ya, ini kalau secara manual seperti ini. Nah, kemudian clearance kreatinin. Nah, kita yang dipilih kebanyakan laboratorium adalah clearance kreatinin ya. Kenapa kreatinin dipilih? Apa kelebihannya dibandingkan dengan urea, inulin dan lain-lain ya. Nah, ini kita fokus lihat kreatinin ya. Karena dia adalah yang dipakai untuk mengetes ke clearance ginjal ya. Nah, kreatinin ini adalah substansi endogen diproduksi oleh di dalam tubuh. Dia molekuler weight-nya itu 113 Dalton ya, berat molekulnya. Diproduksi oleh otot dalam bentuk apa? Dari mana? Dari kreatin dan kreatin fosfat ya. Kemudian kreatinin ini merupakan produk sampah ya, metabolisme dari otot relatif konstan ada di darah ya, makanya dia dipilih ya. Kemudian pengukuran kreatinin itu high reproducibility. Jadi reproducible-nya itu tinggi ya, artinya dia diulang-ulang itu hasilnya tetap konstan ya, tetap presisi ya. Jadi tidak random, tapi angkanya tetap di situ ya dengan standar deviasi yang sangat kecil. Makanya dia dianggap stabil. Nah, kemudian kreatinin ini digunakan sebagai ini marker GFR dan beberapa alasan ya tadi sudah ya, merupakan substansi endogen, kemudian konstan, kemudian dia itu tidak terikat oleh plasma protein ya, makanya ini dianggap yang paling bagus. Nah, kemudian beberapa kreatinin itu disekresi oleh tubulus dan sekresinya meningkat seiring dengan meningkatnya kadar dalam darah. Nah, ini tapi sebagian kecil saja ya sebenarnya ini masih lebih mending dibanding urea ya, jadi makanya ini tetap dipilih. Kemudian beberapa obat-obatan itu mempengaruhi kreatinin ya, tapi pengaruhnya juga bisa tidak terlalu banyak ya, jadi bisa diabaikan, tetap bisa dipakai kreatinin ini. Obat seperti gentamisin, cefalosporin, simetidin ya. Nah, kemudian bakteri ini juga akan membreakdown kreatinin urin bila spesimen disimpan dalam suhu ruang ya. Kemudian, nah ini pada pasien-pasien yang menderita gangguan otot ya, terkait massa otot ini juga terganggu nanti dalam pengukuran clearance kreatinin ya. Jadi
Meskipun kreatinin itu paling ideal digunakan untuk pengukuran clearance untuk mengukur fungsi ginjal, tapi dia punya kelemahan. Nah, kelemahannya di mana nih? Ada 4 macam ini paling tidak ya. Tapi dibandingkan dengan parameter zat-zat lain kayak ureum, inulin atau mungkin radioisotop, kreatinin ini masih banyak kelebihannya, makanya dipakai. Nah, kita menginjak ke ini estimated GFR ya. Estimated GFR itu adalah formula ya yang berdasarkan berdasarkan serum kreatinin tanpa kreatinin urin. Jadi ini perakiraan glomerular filtration rate ya. Perkiraan itu dengan menggunakan data-data tanpa menggunakan kreatinin urin. Jadi urinnya tidak usah diperiksa. Nah, cuman ini keterbatasan juga koleksi urin, penampungan urin 24 jam itu mempunyai keterbatasan juga ya, apalagi kalau diserahkan ke pasiennya. Bisa jadi nanti urinnya tidak tertampung total selama 24 jam ya. Kemudian kita pakai untuk anak-anak sebentar, untuk GFR itu formula yang sering dipakai itu Cockcroft Gold formula ya, kalian bisa lihat. Kemudian MDRD system ini juga sering dipakai dengan rumus yang ada di tayangan ini. Ini dari mana? Ini dari hasil penelitian ya, kenapa bisa didapatkan angka-angka atau konstanta-konstanta tersebut ya. Ini paling simpel nih pakai Cockcroft, tinggal butuh kemudian data umur, data berat ya, berat dalam kilo, kemudian serum kreatinin. Jadi cuman butuh serum kreatinin aja. Nah, kemudian ini ada modifikasinya yaitu MDRD ya, dengan rumus yang lebih detail. Nah, ini EGFR menurut Cockcroft Gault di rumus yang nomor 1 tadi itu ada kelemahannya ya. Dia akan overestimasi GFR pada pasien-pasien yang low muscle mass ya. Jadi yang massa ototnya rendah itu akan overestimasi ya. Jadi dikiranya ada kelainan GFR tapi ternyata tidak ya. Nah, ini berhubungan juga dengan berat badan, misalnya pasien-pasien yang obes, edem, atau penyakit kronik lain. Ya. Nah, keduanya ini hanya cocok untuk dewasa, baik Cockcroft Gault maupun MDRD itu cocok untuk dewasa. Untuk anak-anak itu pakai formula tersendiri ya, seperti ini formulanya. Schwartz formula. Ya, GFR sama dengan 0,55 kali tinggi badan per serum kreatinin. Ini rumus 14 sampai sama aja ya, ini 14 sampai 15A atas dan bawah ya. Nah, ini bisa untuk digunakan untuk estimated GFR untuk anak-anak. Nah, klasifikasi penyakit ginjal ya terkait dengan nilai GFR-nya itu ada 5 tahap ya. Yang pertama itu kidney damage ya. Jadi protein dalam urin ada dengan normal GFR. Nah, ini biasanya GFR-nya 90 atau di atasnya. Nah, yang lebih tahap kedua itu 60 sampai 89 nilai GFR-nya. Tahap yang ketiga itu 30 sampai 59 atau moderate decrease. 15 sampai 29 itu tahap keempat, severe reduction in GFR. Kemudian kurang dari 15 itu udah gagal ginjal atau stage atau stadium 5 gagal ginjal. Kita tahu bahwa GFR itu akan menurun seiring dengan bertambahnya usia ya. Jadi usia 20 sampai 30 itu GFR akan turun ya, kira-kira 1 mililiter per menit per 1,73 meter per tahun ya. Jadi setiap tahun GFR-nya akan mengalami penurunan. Nah, renal function test itu
mengukur tadi GFR ya, mengetahui fungsi ginjal glomerulus pertama dengan GFR. Dan yang kedua ini dengan renal function test atau mengetahui kadar beberapa substansi endogen ya. Jadi ini secara tidak langsung akan merefleksikan fungsi ginjal. Nah, ini apa saja yang diperiksa? Itu yang pertama nih, ureum atau blood urea nitrogen ya. Kemudian sistatin C dan kreatinin. Nanti kita lihat. Nah, sistatin C ini lebih bagus ya dibanding kreatinin, tapi ini lebih mahal. Jadi untuk pelayanan sehari-hari sepertinya masih terbatas ya. Kita aja di RSMA kayaknya belum nih rutin sistatin C. Jadi kita ureum sama kreatinin aja. Nah, kemudian statin C ini ya, asam amino protein dengan berat molekuler 13.000 Dalton ya, diproduksi oleh semua sel berinti ya dan relatif konstan ininya. Kemudian produksinya tidak dipengaruhi oleh ukuran otot, kemudian massa otot, jenis kelamin ataupun ini ras ya. Jadi ini relatif stabil. Nah, statin C ini diukur di serum, ini dapat dikalkulasi menjadi sistatin eGFR. Jadi ini bisa juga selain kreatinin, clearance atau eGFR-nya bisa juga dengan menggunakan kadar sistatin C. Nah, ini balik lagi ke kreatinin, dia tidak sensitif ya untuk mendeteksi fungsi ginjal. Ya, karena fungsi ginjal berkurang lebih dari 50% atau tinggal 50% kurang, itu kreatinin baru akan meningkat ya. Jadi ginjal 60% fungsinya itu kreatinin masih normal ya. Nah, kemudian urea atau ureum ya, ini diproduksi oleh tubuh juga, merupakan produk dari nitrogen ya, hasil akhir dari nitrogen. Nah, ini kurang kurang bagus ya untuk pengukuran GFR urea ini karena konsentrasi dalam serum itu tergantung dari fungsi ginjal ya. Kemudian tergantung juga besar kecilnya intake protein ini yang paling sering. Kadang-kadang pada pasien lansia atau orang tua itu kecil nilai ininya, nilai apa namanya, nilai ureumnya kecil karena intake proteinnya sedikit ya. Jadi ini kadang mengecohkan ini hasil ureum ini. Nah, kemudian the rate of protein intake varies widely from individual. Nah, sementara kan intake protein bervariasi ya dari satu orang ke orang lain. Nah, ini juga kenapa urea itu free reflected oleh glomerulus tapi diabsorpsi di tubulus convolutus proxima. Jadi difiltrasi si urea ini, tapi diambil kembali. Nah, ini yang bikin tidak stabil nanti hasilnya. Ya. Nah, itu tadi untuk mengetahui fungsi glomerulus bisa dengan GFR, eGFR, bisa juga dengan mengukur langsung substansi endogen seperti ureum, kreatinin, sistatin, ya. Itu untuk mengetahui fungsi apa? Glomerulus. Nah, sekarang mengetahui fungsi tubulus itu ada beberapa tes, meskipun beberapa juga sudah tidak dilakukan di pelayanan ya. Ini yang masih dilakukan nih spesifik gravity. Ini adalah berjenis ya, urine SG atau concentration test. Tapi kita memeriksanya tidak dengan ini tabung yang diapungkan ini, tapi menggunakan dipstick ya atau tes cari celup, nanti kita lihat. Kemudian osmolaritas dan osmolaritas. Nah, ini juga sering diminta oleh klinisi. Nah, ini contoh tes reabsorpsi tubulus ya. Jadi sebenarnya ada referensi yang bilang bahwa
kerusakan ginjal itu pertama terdeteksi dari fungsi tubulusnya, ya. Kalau fungsi tubulusnya udah terdeteksi ada kerusakan, itu kemungkinan besar dia akan menjadi pembuka jalan gitu istilahnya, menjadi ketahuan gitu bagaimana fungsi yang lainnya, ya. Jadi pertama adalah fungsi tubulus. Nah, ini contohnya ya, ada pasien A, pasien B. Ini adanya di textbook ya, ini tidak dilakukan di pelayanan. Jadi masing-masing tuh dikasih air ya. Yang A 1 gelas, yang B 4 gelas. Kemudian air kan difiltrasi oleh glomerulus ya, menjadi ultrafiltrat. Kemudian akan diabsorpsi oleh tubulus dan akhirnya dikeluarkan menjadi urin ya. Hasil akhir itu urin pasien yang cuma minum segelas itu 1 ml air dan 200 miligram solut. Sama yang B, ini dikasih air tapi lebih banyak. Nah, makanya dia urinnya lebih encer ya. Urinnya waternya ada 10 mili, solutnya 200 sama. Karena solut ini adalah sampah yang harus dibuang. Itu sama. Cuman perbedaannya ada di fungsi reabsorpsi ini. Fungsi reabsorpsi ini kalau sebentar. Fungsi reabsorpsi itu kalau minumnya sedikit, maka yang direabsorpsi itu minumnya sedikit, ini yang direabsorpsi akan lebih banyak ya, karena kan tubuh butuh banyak air. Tidak seperti yang B, itu akan banyak yang dibuang airnya ya, ya dia, yang direabsorpsi sedikit nih, 110 dibandingkan dengan yang pasien A. Nah, ini sebagai contoh dua macam ini dianggap masih berfungsi tubulusnya ya. Jadi ketika dikasih minum dikit, maka urinnya spesifik gravitinya akan lebih berat ya, 1,015. Ketika dikasih minum banyak, karena tubulusnya masih bagus, maka spesifik graviti urinnya kecil, 1,05. Nah, ini contoh teksnya seperti ini, tapi ini sudah tidak dilakukan ya di pelayanan. Kita memakai dipstick. Nah, di samping itu ada yang namanya osmolaritas dan osmolaritas. Sebentar ya, saya baca saya balas WA penting dulu ya, sebentar ya. Nah, ada tes osmolaritas dan osmolalitas ya, itu berbeda. Kalau osmolaritas itu merujuk pada jumlah mol dalam 1 liter cairan solusi ya. Kalau osmolalitas itu jumlah mol dalam 1 kilogram air ya. Jadi airnya 1 kilo. Terus jumlah molnya berapa? Nah, itu osmolaritas. Kalau osmolaritas itu jumlah mol solutnya berapa dalam total 1 liter cairan itu. Jadi beda, kalau osmolaritas termasuk dalam 1 liter itu, tapi kalau osmolaritas itu terpisah ya. Nah, keunggulan osmolaritas dibanding spesifik gravity. Kita sering pakainya yang osmolaritas ya. Jadi yang bawah ini ya. Jadi terpisah antara air atau pelarut dengan solutnya. Keunggulannya apa? Nah, keunggulannya ini jelas kalau spesifik gravity itu ukuran kasar ya. Karena semua molekul-molekul zat-zat yang berat-berat itu akan mempengaruhi spesifik gravity. Seperti terutama ini urea, glukosa, dan protein.
Nah, kalau pada osmolalitas itu tidak dipengaruhi karena yang diukur apa? Ya, yang diukur yang kecil-kecil aja, yang apa tuh mineral kayak NaCl ya. Jadi urea, glukosa itu tidak mempengaruhi osmolalitas ya, karena hanya elektrolit aja yang diukur. Jadi ini lebih presisi ya, lebih tepat dibandingkan dengan berat jenis. Nah, sedangkan ini osmolalitas dan osmolaritas lebih akurat ya dibandingkan dengan osmolaritas. Ini rumus osmolaritasnya seperti ini. Jadi serum natrium dalam serum kali 2 ditambah, nah ini glukosa dalam serum tambah urea. Ya, ini serum osmolality. Nah, pemeriksaan ginjal sudah, jadi ada pemeriksaan glomerulus tadi yang pakai EGFR tadi dan menggunakan apa namanya substansi langsung, substansi endogen, ada ureum, kreatinin, ada sistatin C, kemudian tubulus tadi dengan menggunakan uji pengenceran urin dengan menggunakan air minum, yang satu gelas, yang satu diuji dengan 4 gelas. Kita lihat berat jenisnya bagaimana, apakah sesuai dengan yang diminum atau tidak. Kalau tidak sesuai artinya ada gangguan tubulus, kalau sesuai berarti tubulusnya masih bagus ya. Kemudian untuk tubulus juga dengan osmolaritas dan osmolaritas. Juga dengan tadi yang SG tadi untuk yang uji ini ya dengan dikasih air minum tadi. Nah, itu untuk mengetahui fungsi glomerulus dan tubulus ya. Nah, sekarang kita menginjak ke pemeriksaan urin ya, pemeriksaan urin yang di laboratorium layanan patologi klinik itu ada 3 hal ya. Yang pertama pemeriksaan makroskopis, mikroskopis, dan pemeriksaan kimia. Mikroskopis ini nama lainnya pemeriksaan sedimen urin ya. Nah, kemudian syarat wadah sampel urin apa? Nah, syaratnya kalau untuk urinalisis rutin itu cukup bersih saja, tidak harus steril ya. Steril itu yang berwarna kuning. Nah, bersih, kering, tertutup rapat dan berlabel identitas. Kalau untuk kultur itu harus steril ya. Tidak boleh tidak steril karena yang akan dilihat adalah pertumbuhan kuman ya. Jadi untuk mencegah kontaminasi. Nah, ini kurang dari 2 jam harus sudah diperiksa ya. Bila lebih dari 2 jam itu harus ditaruh di cool box ya. Pemeriksaan makroskopis. Nah, ini terkait warna, kemudian kejernihan, bau dan volume ya. Nah, ini sering kita dapatkan di tempat-tempat umum ya. Ayo cek warna urin Anda. Kalau kita terhidrasi dengan baik, maka warnanya akan kuning muda ya. Semakin kita kurang terhidrasi, kurang minum, maka akan kuning tua. Di samping itu apabila kita makan vitamin ya, mungkin vitamin C yang berwarna kuning itu akan keluar juga lewat urin warna kuning ya. Nah, ini kalau kurang cairannya sampai sampai dehidrasi maka akan berwarna oranye ya, oranye menuju ke coklat, malah jangan-jangan bercampur darah ya. Nah, ini pemeriksaan kimia urin kita menggunakan reagen cari celup atau dipstick urin seperti ini dalam satu tabung ini ya. Ini ada beberapa parameter. Ini isinya ada 100 stick ya. Caranya dicelupkan dalam urin stick tadi, kemudian sekitar ya berapa detik ya, itu kemudian ditiriskan. Ditiriskan, tidak sampai setengah menit itu harus langsung dibaca. Disamakan warnanya dengan warna-warna di tabung seperti ini. Nah, ini kalau dijembreng seperti ini ya. Jadi yang paling atas itu specific gravity, pH, leukosit, hemoglobin atau blood, nitrogen, keton, bilirubin, urobilinogen, protein, dan glukosa. Ya, ini semakin ke kanan itu kadarnya semakin tinggi. Ya, jadi warnanya yang mana udah dicelupin misalnya
misalnya glukosa ya, dicelupkan, kemudian terjadi warna oranye pada stik ini. Setelah disamakan, oh iya sama nih dengan yang oranye, yang 100 ini kadarnya. Jadinya kalau memakai semi kuantitatif, maka menjadi positif 1 di sini, negatif nih positif 1. Kalau dia lebih merah nih positif 2. Kalau di miligramkan kira-kira ini 300 miligram per desiliter. Gitu. Nah, itu tadi cari celup ya dengan indikator warna-warna. Jadi dia akan bereaksi dengan zat yang terdeteksi tadi, bereaksi kemudian menimbulkan perubahan warna. Nah, ini yang penting lagi ini nitrit urin ya. Nitrit urin ini merupakan indikator infeksi saluran kemih ya. Dalam urin orang normal terdapat nitrat ya, nitrat ini. Nah, ini nitrat ini kemudian bisa berubah menjadi nitrit oleh beberapa bakteri ya. Ini contoh-contoh bakterinya yang mengandung enzim reduktase. Syaratnya apa? Bila minimal urin itu ada di kandung kemih selama 4 jam. Hasil negatif bukan berarti tidak ada bakteri ya, karena bisa jadi kurang dari 4 jam. Terus memang urinnya tidak mengandung nitrat ya. Terus bakterinya juga bukan bakteri pembentuk nitrit. Nah, bisa jadi penyebab ini yang menyebabkan negatif palsu. Nah, terbaik kapan? Yaitu urin pagi ya, urin pagi. Penundaan itu bisa menyebabkan perkembangbiakan. Nah, untuk negatif palsu sudah tadi ya. Nah, untuk yang positif palsu itu karena ini positif tapi sebenarnya tidak. Nah, ini urin merah oleh sebab apapun, misalnya pengaruh obat ya. Kadang ada obat yang namanya urogetik ya. Urogetik itu isinya, nanti kalian bisa searching ya, urogetik isinya apa. Yang jelas itu untuk anti spasme, untuk mengurangi nyeri infeksi saluran kemih ya. Mengurangi spasme otot-otot sekitar saluran kemih sehingga mengurangi gejala ya. Nah, ini obat urogetik ini berwarna kuning oranye ya, urinnya menjadi berwarna oranye. Nah, warna ini akan nanti mengganggu reaksi nitrit ini. Jadi dia belum diapa-apain aja sudah oranye, jadinya akan positif ya di nitrit tadi. Nah, ini ternyata padahal bukan, misalnya tidak ada bakterinya, ya udah makan antibiotik, tapi karena warnanya merah atau oranye jadinya positif palsu. Ya. Nah, ini berarti palsu sudah tadi. Nah, ini penting lagi mikroalbumin urea. Nah, ini seberapa banyak ya si albumin ini diekspresikan ke urin ya. Normalnya ini 300 sampai 299 mg per hari. Nah, kalau lebih dari ini artinya sudah terjadi kerusakan ginjal. Ya, ini deteksi dini ini, deteksi dini mikroalbumin uri. Tapi kita di laboratorium untuk menggunakan urin sewaktu ya, albumin kreatinin rasio sewaktu atau ACR. Nah, ini juga setelah diteliti dia juga apa namanya? Akurat juga dibandingkan dengan urin 24 jam yang ditampung ya. Nah, ini nilai-nilai rujukannya ini pada perempuan itu normalnya kurang dari 2,5 2, pada perempuan ya kurang dari 2,8 mikroalbuminuri jika 2,8 sampai 2,8 sampai 28. Ini ACR-nya miligram per milimol 2 sampai 20. Hmm, ini kalau dibandingkan dengan yang urin yang sebelah kanan ini kan yang urin 24 jam. Normalnya kurang dari 30 miligram per hari per 24 jam. Kurang dari 2,8. Kalau lebih dari 28 itu sudah makroalbuminuri. Mikroalbuminuri 2 sampai 20, 2,8 sampai 28. Jadi harusnya kurang dari
30 ya, negatif. Oh, ini negatif ya. Jadi ini ini normal. Urin negatif mikroalbuminuri 2,8 sampai 28 mikro. Itu 27 dia termasuk mikro berarti kalau di sini. Ya, terus nah ini pemeriksaan mikroskopis. Tadi sudah pemeriksaan makroskopis warna ya. Nah, sekarang mikroskopis apa saja itu sedimen ya. Ada organik, anorganik. Yang organik itu epitel, eritrosit, leukosit, mukus, silinder, bakteri. Yang anorganik itu kristal. Nah, sel epitel tubulus ginjal. Nah, ini tubulus ginjal itu kalian udah pelajari di histologi ya. Jadi dia bentuknya lebih bulat-bulat gitu dibanding yang epitel di bagian bawah saluran kemih itu berupa epitel squamous ya. Ini biasanya pada apa? Biasanya pada sindrom manifrotik, kemudian degenerasi saluran kemih, ini jumlahnya bisa meningkat ya. Epitel tubulus ini bisa dianggap penyakit ginjal aktif kalau lebih atau sama dengan 13 sel per lapangan pandang. Nah, ini sel epitel transisional ini berasal dari mana? Dari pelvis, ginjal, ureter, kandung kemih, vesika urinaria atau uretra. Lebih besar dari sel epitel tubulus ginjal, tapi lebih kecil dari squamous ya. Nah, ini yang squamous ini lebar-lebar ya, ini dengan pewarnaan kelihatan sekali bahwa selnya tuh lebar-lebar. Ini kalau banyak biasanya itu ada di squamasi atau mungkin peradangan di uretra. Di samping itu ada juga eritrosit ya, eritrosit itu sel-sel darah merah yang ditemukan. Nah, ini terkait kasus kemarin ada kan eritrositnya ya. Ini kemudian, nah ini dari mana? Bisa dari mana saja, antara glomerulus, tubulus ya. Penyebabnya apa? Ya macam-macam, bisa karena infeksi, bisa karena batu, trauma ginjal ya. Nah, pada kasus kemarin tuh karena GNAPS ya, jadi urinnya berwarna merah ya, terjadi gross hematuri. Nah, ini kalau dia gross hematuri atau makroskopik, ini otomatis nanti mikroskopiknya juga penuh ya darahnya. Bahkan terbentuk silinder yang isinya eritrosit. Makanya disebut apa tuh yang pasien kemarin ditemukan silinder eritrosit. Ya. Yang mikroskopis kalau berulang, nah ini perdarahan. Nah, dismorfik. Ada juga eritrosit dismorfik. Ini petanda khusus kerusakan glomerulus. Ya, jadi eritrositnya sudah tidak beraturan. Ukurannya heterogen, hipokrom, terdistorsi, ya, dan sering tampak gumpalan kecil yang tidak beraturan. Nah, ini leukosit dia lebih besar dari eritrosit, lebih besar, ada intinya ya. Nah, ini peningkatan bisa karena infeksi ya, peradangan. Ini kalian bisa baca ya. Nah, kemudian kristal. Kristal ini yang berbentuk seperti atap peti mati disebut triple fosfat ya. Ini bahan dasar pembuat batu saluran kemih. Ya, jadi harus ada kristal-kristal dahulu, terus nanti ada infeksi, nanti terjadi apa tuh? Terjadi juga supersaturasi atau konsentrasi yang meningkat sehingga lama-lama kan mengendap menjadi batu ya. Batu itu kandungannya bisa urat, bisa fosfat, bisa oksalat, tergantung nanti ininya pemeriksaan di laboratoriumnya terdiri dari apa saja ininya komponennya ya. Nah, ini bisa juga muncul secara fisiologis setelah makan buah-buah tertentu. Kalian bisa baca nanti. Nah, ini oksalat bentuknya seperti amplop ya, seperti amplop. Ini bisa pada pasien sehat, kemudian pada pH yang asam. pH yang asam. Nah, ini
bisa muncul ya dalam pasien setelah makan sayuran tertentu, misalnya asparagus, kubis ya. Nah, ini. Dan silinder itu bentuknya seperti silinder memang ya. Nama silinder tergantung dari nama isinya apa. Kalau isinya eritrosit kayak kasus kemarin disebut silinder eritrosit. Nanti isinya leukosit beda lagi, silinder leukosit ya. Nah, penyebabnya apa? Laju aliran yang rendah ya. Jadi lambat sekali si urin tadi. Bisa karena tersumbat oleh batu ya, bisa karena adanya inflamasi, infeksi sehingga bisa mempengaruhi laju aliran di tubulus. Ya. pH-nya rendah nanti kalau pH rendah dia akan mudah apa? Ini denaturasi, presipitasi protein sehingga akan terbentuk gumpalan-gumpalan lama-lama menjadi batu. Ya. Nah ini mukoproteinnya namanya Tamhorsval. Ini dia mudah melekat di situ. Nah, protein ini juga merupakan itu ya bahan dasar dari silinder-silinder tadi ya. Nah, kita langsung ke ini ya, apa tuh kultur urin saya skip karena nanti akan ada bahasan dari mikrobiologi tentang kultur urin, tentang kasus kemarin GNAPS ya. Jadi urin pada GNAPS, glomerulonefritis akut pasca streptococcus ya. Nah, urin itu makroskopis volumenya berkurang, kemudian warnanya gelap, kecoklatan seperti air cucian daging. Kalau yang bagi yang belum pernah mencuci daging mungkin tidak bisa bayangkan airnya seperti apa. Nah, coba kalian beli daging, dicuci di baskom tuh airnya seperti apa? Kemerahannya seperti apa? Nah, itulah urinnya GNAPS ya. Mikroskopis ketemu apa? Dia akan hematuri ya. Eritrosit bisa 60 sampai 85% kasus ya. Kemudian kimianya ada proteinuri ya, ada hematuri juga. Kemudian ada proteinuri masif sehingga akan timbul bengkak-bengkak ya karena hipoalbumin atau hipoprotein. Uji fungsi ginjal LFG akan berkurang, penurunan kapasitas ekskresi air dan garam menyebabkan ekspansi volume cairan ekstraseluler. LFG-nya turun ya, LFG turun karena ada deposit kompleks imun. Di situ peran komplemen juga. Jadi komplemen ketika diperiksa akan turun. Karena apa? Karena terkonsumsi, terdeposit di kompleks imun tadi. Ya. Nah, kemudian hematologi anemi sebabnya apa? Bisa jadi kemungkinan karena adanya perdarahan saluran kencing yang terjadi secara kronis ya, agak lama gitu, jadi akan anemi. Bisa juga dengan adanya ekspansi volume cairan ekstraseluler ya. Nah, jadi terjadi pengenceran atau hemodilusi sehingga akan anemi. Ya, kemudian beberapa peneliti pemendekan masa hidup eritrosit ya mungkin terkait dengan ini apa tuh yang mempengaruhi usia eritrosit, zat-zat kimia yang mempengaruhi usia eritrosit ada ini makanya dia akan mengalami pemendekan. Nah, pada pemeriksaan kimia urea berat urea nitrogennya akan tinggi ya, serum kreatinin. Jadi ada peningkatan ureum dan kreatinin. Kemudian kadar albumin dan protein turun karena dilusi dan berbanding terbalik dengan deposit imun kompleks pada mesangial glomerulus. Nah, jadi pasiennya itu jadi bengkak-bengkak ya udin. Nah, mikrobiologi pemeriksaan bakteriologi apus tenggorok atau kulit itu penting untuk isolasi pemeriksaan baik direct maupun pemeriksaan kultur ya. Nah, untuk imunologi identifikasi Streptococcus dengan kultur. Nah, bila biakan tidak mendukung dilakukan uji serologi respon imun terhadap antigen Streptococcus. Jadi pemeriksaan ASTO itu dengan kita semi kuantitatif ya dengan menggunakan titer ya dengan pengenceran maka akan ketahuan. Nah, kemudian ini terjadi kapan? 10 sampai 14 hari setelah infeksi Streptococcus, jadi tidak langsung. Nah, kenaikan titer terdapat pada 75% sampai 80% pasien yang tidak mendapatkan antibiotik. Nah, ini kalian bisa baca.
Kemudian titer antibodi lain seperti anti hyaluronidase dan anti atau DNase B ini umumnya meningkat. Ini kita belum ya pelayanan yang nomor 2 ini. Kalau yang ASTO sudah ya, ASTO kita sudah melakukan pelayanan. Tapi untuk semi kuantitatif sepertinya belum atau mungkin tergantung permintaan ya. Jadi ASTO ini hanya negatif positif saja ya. Untuk yang DNase dan AHase ini belum. Kemudian C3 kita sudah ada pemeriksaan komplement. Nah, ini akan turun dalam 2 minggu pertama. Ya. Kemudian penurunan C3 sangat nyata dengan kadar sekian, 20 sampai 40. Tapi dengan membaiknya penyakit, kondisi klinis, maka akan ada peningkatan komplement. Kadar imunoglobulin G meningkat ya lebih dari 1.600 per 100 mili pada hampir 93 pasien. 93% pasien. Nah, jadi ini proses imunologinya sangat kompleks pada pasien GNAPS. Kalian dapat kasus ini di tutorial kemarin, harap dipelajari lagi ya, kenapa hasil laboratoriumnya bisa begitu ya. Kenapa ditemukan eritrosit, kenapa ada proteinuri, kenapa ini uji fungsi ginjalnya turun, udah protein meningkat, kenapa ada anemi, kenapa komplement C3-nya turun. Nah, itu kalian harus pelajari mekanismenya seperti apa ya. Jadi tidak hanya menghafal, tapi tahu benar ini mekanismenya seperti apa. Kemudian pemeriksaan yang dianjurkan apa? Misalnya identifikasi Streptococcus dengan kultur. Ya. Nah, ini kulturnya ini diambilnya kapan? Kalian harus tahu. Meskipun kita belum bisa melakukan pelayanan, tapi kita secara teori tahu gitu tindak lanjut pasien ini sebaiknya dilakukan kultur. Nah, kalau nggak ada fasilitas ya sudah, berarti mentok di situ kan, pilih pemeriksaan lain yang tersedia misalnya. Imunologi ya, kayak komplement aja C3 ini belum tentu setiap laboratorium di daerah itu ada. Kita di sini di RSMA C3, C4 sudah ada. Kemudian untuk ASTO ada, yang AHase dan DNase B tadi belum ada. Ya, jadi tidak semua pemeriksaan itu ada. Tapi paling enggak yang penting-penting itu bisa kita lakukan pada pasien. Ya, cukup sejam aja kuliah dari saya. Ada pertanyaan? Nanti kalau ujian itu loh ya, harus bisa jawab ya. Soal-soal dari saya tidak jauh dari apa yang sudah saya sampaikan. Saya nggak akan mengambil dari yang lain-lain ya. Paling di seputaran ini aja. Tentang uji fungsi ginjal, tentang GFR, tentang apa namanya urinalisis, pemeriksaan urin yang sehari-hari gitu aja. Tapi kalian sebagai dokter umum nanti harus kuasain. Urinalisis itu ada apa aja, ada 3 macam. 3 macam itu apa aja, masing-masing apa saja itu harus tahu. Dan di luar kepala itu ya. Apalagi udah jadi dokter nanti minta pemeriksaan ke laboratorium atas pasiennya. Nah, itu harus tahu. Oh, ini harus urin sedimen ini. Misalnya pasiennya mengeluh ada apa tuh kolik renal, curiganya kok batu, urinnya periksa apa ya? Bingung, jangan bingung. Periksa aja ketiga-tiganya itu makroskopis, mikroskopis, dan kimia. Itu kalau di layanan itu namanya pemeriksaan urin lengkap ya. Urin lengkap itu meliputi urin kimia dan urin sedimen. Itu disebut urin lengkap. Nah, di kimia itu nanti udah terinclude di situ yang makroskopis seperti warna, volume, kemudian kejernihan. Nah, di situ ada di dalam kimia di situ biasanya kalau di layanan. Kalau secara teori saya pisah makroskopis, mikroskopis, kimia. Mungkin itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kalian harus belajar lagi ya. Besok yang masih ada tutorial dengan saya, besok tentang GNAPS, kalian belajar juga. Mudah-mudahan kalian dikasih pemahaman yang benar ya tentang semua pelajaran di Fakultas Kedokteran. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Izin live Terima ya. kasih, Dok. Oh.